Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di session perkuliahan kita. Saya berharap sekali teman-teman mahasiswa semua dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat gitu ya. Hari ini saya juga sedang sehat ya. Saya saat ini sedang tidak di Pekanbaru ya, jadi saya mohon maaf tidak bisa untuk live dengan teman-teman sampai dengan minggu depan. Baik teman-teman semua, hari ini saya bicara teori tentang dasar pemrograman komputer. Hari ini kita bicaranya adalah tentang variabel dan tipe data. Tapi mungkin pada kesempatan ini saya akan lebih banyak bicara tentang variabel di dalam C++. Nah, kemarin saya juga sudah kasih penugasan ke teman-teman di praktikum ya. Harapan saya kendala-kendala teknis itu teman-teman bisa berkonsultasi dengan para asisten saya ya. Mereka pasti sangat dengan senang hati akan membantu teman-teman ya, walaupun materinya dari saya. Harapan saya ketua bisa mengarahkan bimbingannya ke para asisten ya. Tugas-tugas teman-teman semua juga akan diperiksa oleh asisten saya. Baik, kita masuk ke session berikutnya, yaitu tentang beberapa pengertian. Nah, variabel, tipe data, konstanta, nilai, dan operator ini merupakan elemen-elemen dalam setiap bahasa pemrograman ketika kita mengembangkan setiap program ya. Variabel, tipe data, konstanta, nilai, operator ini mutlak harus teman-teman pahami ya. Karena apa? Karena bahasa pemrograman itu saya pernah bilang punya aturan ya. Bahasa Minang punya aturan ya. Bahasa Jawa punya aturan. Memanggil orang tua itu juga punya aturan. Seperti itulah kita berbahasa. Nah, ketika kita membuat sebuah program, itu kita juga punya aturan ya. Kalau orang Jawa bilang itu toto kromo ya. Aturan, etika, bagaimana berkomunikasi, kata-kata apa yang kita gunakan ini penting ketika kita membangun komunikasi. Nah, dalam hal ini kita membangun komunikasi itu kepada komputer. Kita nyuruh sesuatu itu, komputer itu melakukan sesuatu. Maka kita harus paham benar apa yang dimaksud dengan variabel, tipe data, konstanta, nilai, dan operator. Oke, kita akan bahas satu-satu definisinya. Apa itu variabel, apa itu tipe data, apa itu konstanta, ya nilai nggak usah dibahas, pasti ngerti ya. Apa itu operator? Baik, yang pertama kita bahas adalah variabel. Variabel adalah salah satu pengenal yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Ya, jadi nilai itu disimpan ke dalam sebuah variabel. Ya. Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk menampung suatu nilai yang diperlukan di dalam program. Ya. Variabel, kita nyebutnya variabel. Ini mungkin teman-teman dari SMP udah sering ngomong variabel. Tapi di sini dijelaskan bahwa, sekali lagi saya jelaskan, variabel adalah salah satu pengenal. Ya, kalau saya bilang itu nama. Ya. Variabel adalah salah satu pengenal yang digunakan untuk menampung suatu nilai yang diperlukan di dalam program. Dalam program, nilai akan disimpan di dalam memori komputer pada alamat memori tertentu. Ya, variabel dalamnya itu nilai. Nilai itu disimpan ke dalam sebuah memori komputer. Ya. Untuk apa? Ya, mungkin untuk dipanggil, untuk diproses, untuk diupdate, untuk dihapus dan sebagainya ya. Tentu mata kuliah ini relevan banget dengan mata kuliah pengenalan teknologi informasi ya. Seperti itu. Jadi yang pertama, variabel itu apa, Pak? Variabel adalah salah satu pengenal yang digunakan untuk menampung suatu nilai yang diperlukan di dalam program. Sementara nilai itu disimpan ke memori komputer pada alamat memori tertentu.
Ya, misalnya variabel A nilainya berapa? Nilainya 2. Variabel B nilainya berapa? Nilainya 3. Disimpan ke dalam sebuah memori. Variabel A, ya, variabel A itu bisa saja nama. Sebutkan nama Anda, Andi. Variabel B, alamat. Variabel C, nomor handphone. Nah, itu disimpan ke dalam sebuah memori komputer. Oke. Kita lanjutin. Tipe data, ya. Setelah variabel, kita ketemu dengan tipe data. Tipe data berguna untuk menentukan jenis data atau nilai yang nantinya akan ditampung ke dalam variabel. Ya, misalnya gini. Kita punya variabel nama. Jadi tipe datanya adalah teks. Ya, nggak ada kan? Nama kamu siapa? Nama saya 8, 9, 10. Ya. Nama saya 11, 12, 13. Nah, contoh tipe data yang lain misalnya adalah nomor handphone, ya. Nomor handphone itu angka atau huruf, ya. Nggak mungkin kan? Berapa nomor handphonenya? Nomor handphonenya AB 30 30 30, ya. Nah, tipe data yang berikutnya misalnya contohnya tanggal lahir, ya. Tanggal lahir kan nggak mungkin diisi CD gitu ya kan. Nah, inilah jadi variabel itu nanti punya tipe data. Ya, tipe data itu berguna untuk menentukan jenis data. Tentu kita nggak bisa campur adukkan antara satu data dengan data yang lain. Takutnya apa? Tadi kalau tipe datanya misalnya angka, kemudian kita masukkan huruf, ya kan nggak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi tipe data itu berguna untuk menentukan jenis data atau nilai yang nantinya akan ditampung ke dalam variabel. Ya, jadi semua itu disimpan semua ke dalam variabel. Nama itu berarti teks, kemudian alamat masih teks, kemudian umur, ya umur itu berarti integer, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nah, yang berikutnya adalah konstanta, ya. Konstanta ini hampir tipis-tipis pengertiannya ya teman-teman. Hati-hati ya. Variabel tipe data konstanta. Konstanta adalah suatu pengenal yang berguna untuk menyimpan nilai yang dibutuhkan oleh program. Ya, hati-hati. Konstanta adalah suatu pengenal yang berguna untuk menyimpan nilai yang dibutuhkan oleh suatu program. Hampir sama dengan variabel. Bedanya apa? Variabel, ya, bedanya nilai konstanta tidak dapat diubah. Kalau variabel bisa diubah, ya. Konstanta itu sifatnya tetap. Kalau variabel sifatnya dinamis, ya. Pak, di dalam program nanti kita contohnya gimana? Ya, nanti dalam program kita bicaranya, oh ini loh gunain variabel, ini loh gunain konstanta, ini loh gunain tipe data, ya. Kita akan bahas seperti itu. Oke, kita lanjutin. Ya, yang terakhir adalah operator, ya. Operator adalah simbol atau tanda yang digunakan oleh kompilator dalam melakukan operasi. Jadi di dalam komputer itu operasinya ada bisa untuk perhitungan, bisa untuk perbandingan nilai, untuk menyambung teks. Ya, jadi simbol atau tanda yang digunakan oleh kompilator dalam melakukan operasi-operasi yang dibutuhkan oleh program, ya. Jadi ada operasi yang dibutuhkan oleh program, yaitu tentang perhitungan, perbandingan nilai, dan menyambung teks. Jadi variabel, tipe data, konstanta, nilai, dan operator ini mutlak teman-teman pahami, ya. Silahkan cari referensi-referensi lain yang lebih mendalam, ya. Tapi nanti actionnya itu bisa dipahami benar-benar ketika kita membuat sebuah program. Variabel diletakkan di mana, tipe data itu apa aja, ya, konstanta itu bagaimana, ya. Kalau untuk tipe data nanti kita di next video kita bicara tentang tipe data. Hari ini saya mau bicara banyak tentang variabel, ya. Variabel itu ada 5 jenis dan itu kita akan bahas bagaimana secara detail variabel itu digunakan di dalam program. Oke, 5 model variabel C++, ya. Yang pertama adalah local variable.
lokal variabel. Nanti contohnya bagaimana, definisinya teman-teman cari ya, lokal variabel itu seperti apa. Yang kedua adalah global variabel. Globalnya itu sampai di level mana ya. Kemudian static lokal variabel. Kemudian yang keempat adalah register variabel. Yang kelima adalah third local storage. Ya. Jadi ada 5 model variabel di dalam C++. Yang pertama adalah lokal variabel. Yang kedua adalah global variabel. Yang ketiga adalah static lokal variabel. Yang keempat adalah register variabel. Yang kelima adalah third local variabel. Ya, kita bahas satu, lokal variabel. Oke, ini adalah contohnya dulu. Waduh, ini kurang ke bawah ya. Sebentar, saya rapikan biar teman-teman bisa masuk sampai ke bawah. Baik, nah pada teori hari ini saya akan menunjukkan 3 program yang teman-teman bisa uji ya. Bisa uji program ini ya, program ini di dalam C++ Anda, tetapi saya ingin terangkan dulu ya. Yang pertama adalah tentang contoh variabel lokal ya. Contoh variabel lokal. Di sini saya jelaskan variabel yang ditentukan di dalam fungsi ya, variabel yang ditentukan di dalam fungsi. Ini kan fungsi ini main ini. Jadi var ini saya mendeklarasikan variabel var ya, ini nama variabelnya. Sebagai integer nilainya adalah 5 ya. Jadi variabel lokal itu adalah variabel yang kita deklarasikan di dalam main ya, di dalam main. Ingat, di sini ada 2 variabel, di sini ada var1, ini ada var1, tapi var1 saya tidak definisikan ya, tidak definisikan. Saya di sini jelaskan bahwa variabel yang ditentukan di dalam fungsi didefinisikan dalam fungsi di badan fungsi di antara tanda kurung ya. Di antara tanda kurung disebut dengan variabel lokal atau variabel otomatis ya. Ini buka kurung ya, di sini ada in main ya, buka kurung terus di sini saya deklarasikan variabel ya. Variabelnya namanya var, kemudian tipe datanya adalah integer, nilainya adalah 5. Ruang lingkupnya hanya terbatas pada fungsi yang didefinisikan. Jadi var ini nggak bisa dipanggil di sini, ya, nggak bisa dipanggil di sini, ya. Sementara var1 ini saya sebut bukan variabel karena apa? Saya tidak definisikan, ya, saya tidak definisikan. Oke, ruang lingkupnya hanya terbatas pada fungsi yang didefinisikan secara sederhana. Secara sederhana, variabel lokal ada dan hanya dapat diakses di dalam satu fungsi. Jadi var ini kalau dipanggil di sini nggak bisa. Dia hanya bisa dilakukan di sini. Tapi kalau var1 ini diganti var, nah nanti coba teman-teman ubah ya. Misalnya di sini ada var1, kalau ini diganti var saja nanti outputnya kayak apa ya. Kalau misalnya ini diganti var, ini diganti var, ini di var, kemudian programnya dijalankan nanti seperti apa. Sengaja ini saya ubah var1 ya. Nanti kalau dijalankan ini programnya error atau enggak. Nah, kalau tidak, bagaimana biar tidak error? Ya, bagaimana biar tidak error gitu ya. Kemudian secara sederhana variabel lokal ada dan hanya dapat diakses dalam satu fungsi. Ya. Masa pakai variabel lokal terakhir dihancurkan saat fungsi keluar. Maksudnya jadi ketika kurung kurawal ini, setelah tanda kurung kurawal ini, maka variabel lokal ini tidak berfungsi lagi. Apalagi kita panggil ya. Nanti kita lihat misalnya teman-teman jalanin, ini diganti var saja, ini diganti var, ini diganti var. Kira-kira dia mau ngebaca nggak bahwa var itu nilainya pertama 5 ya. Nah, di sini ada void coba ya. Void itu sebuah prosedur ya. Void itu untuk mengosongkan memori. Jadi bahasanya sebelum program dijalankan itu tolong dong memorinya dikosongkan dulu. Saya mau nyimpen ya, di sini kan gini nih dari atas. Slash contoh 1 lokal variabel ya. Masukkan
sebuah fungsi input output, ya, gunakan namespace standar yang ada di C++. Gunakan standar yang ada di dalam C++, ya. Kemudian kosongkan memori, ya. Nah, setelah kosongkan memori, buatlah sebuah fungsi, ya. Buatlah sebuah fungsi main. Ya, di dalam fungsi itu kita deklarasikan sebuah variabel yang nilainya integer, ya, yang tipe datanya adalah integer, nilainya 5, ya. Terus habis itu kosongkan. Ya, kosongkan. Berarti nilainya jadi berapa? Jadi kosong kan? Kita bilang var1 sama dengan 9. Ya, var1 sama dengan 9. Maksudnya apa? Nah, apakah var1 itu nanti kita bisa panggil di sini? Ya. Ya, kita bilang lagi di sini deklarasikan var1, ya, deklarasikan var1 integer. Padahal kita di sini udah bilang var1 itu 9. Harusnya di sini 9. Kepanggil nggak dia gitu ya? Kepanggil nggak? Kenapa? Di sini adalah fungsi, di sini adalah fungsi lain. Harusnya kan kalau kita bisa bilang var1 adalah 9, di sini harusnya sudah 9 kan nilainya. Nah, dia bilang var1 adalah 6. Ya, tampilkan ke monitor. Ya. Jadi sebenarnya intinya program ini kita mau jelasin bahwa variabel lokal itu letaknya di sini. Ya, variabel lokal itu letaknya di sini. Nah, teman-teman coba panggil var ini di sini. Ya, coba panggil di sini. Kalau nanti di sini kita ganti var, di sini kita ganti var, di sini kita ganti var, nanti outputnya seperti apa? Ya. Ini yang hari ini teman-teman uji coba, ya, uji coba, coba, ya, atau nanti uji cobanya di praktikumnya. Ya. Oke, kita lanjutin. Nah, yang kedua adalah global variable. Ya, oke. Contohnya seperti ini. Deskripsinya adalah contoh 2 program global variable. Ya, gunakan includekan IOStream, ya, sebagai modul. Kemudian gunakan library, ya, pustaka di dalam namespace standarnya C++. Ya. Nah, di sini saya membuat deklarasi variabel global. Ya. Jadi di luar main. Ini kan main fungsi, ya. Di luar main ini saya nggak deklarasikan variabelnya itu saya letakin di atas fungsi. Ya. Saya bilang gini, variabel C adalah integer yang nilainya 12. Ya. Kosongkan memori. Ya, kosongkan memori. Kemudian saya bilang, buatlah sebuah fungsi, buka tanda kurung. Nilai C-nya ditambah 1. Ya, nilai C yang 12 tadi, nilai C-nya ditambah 1, maka C plus C, ya gitu. Kemudian outputnya apa? Ya, harusnya 13, betul nggak ya? Karena ini 12, terus ini variabelnya di luar main, ya kan? 12 ditambah 1, di sini harusnya munculnya adalah 13, ya kan? Kemudian kosongkan, ya kan? Kemudian kosongkan, return to 0, artinya selesai, ya. Return to 0, ya. Kemudian panggil lagi si void test tadi, ya. Kemudian kita bilang C++ C-nya ditambah 1, ya. Pertanyaannya adalah dia baca ini atau baca ini. Nah, itu yang harus Anda coba. Jadi nanti ketika ini dijalankan, teman-teman tahu, ya. Dia itu nanti di sini tampil, ya. Dia itu nanti di sini tampilnya itu berapa? Ya, tampilnya itu apakah 12, apakah 12 dan 13, ataukah 13 dan 14. Ya, jadi teman-teman harus uji program ini, ya. Jadi nanti biar paham bahwa oh kalau di sini
ternyata kalau nggak pakai ini saya nilainya cuma jadi 12 misalnya kalau seperti itu. Nah, ini harus teman-teman lakukan uji coba sendiri. Ya, uji coba sendiri, kemudian diutak-atik sendiri. Karena apa? Karena programmer itu sebenarnya adalah kemampuan mahasiswa memahami sebuah bahasa. Kalau ini saya ubah, kalau ini saya ubah tanda plusnya 1 gimana? Ya. Kalau tanpa void yang ini gimana? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang terakhir pada video ini ya, saya akan bahas yaitu tentang static local variable. Static ini kan tetap. Ya. Oke, di sini saya nggak jelasin lagi, di sini saya nggak jelasin lagi. Kemudian ingat mainnya di sini ya, di sini di dalam fungsi ya, di sini di dalam sebuah fungsi void saya bilang static integer var sama dengan 0 ya. Jadi di sini variabelnya saya tetapkan bahwa nilai var itu adalah sebuah integer yang nilainya adalah 0. Kemudian 0-nya ditambah 1. Ya kan? 0-nya ditambah 1. Berarti di sini kan harusnya sudah 1, ya kan? Di sini harusnya sudah 1. Kemudian count var, tampilkan var. Ya. Kemudian saya buat fungsi yang fungsinya hanya untuk nampilin perintah ini. Ya. Nah, kira-kira ketika yang ini dia tampilnya berapa? Nah, ini yang teman-teman harus uji ya, yang teman-teman harus uji. Apakah dia akan tampil 0? Ya kan? Kemudian nambah lagi tampil 0, ataukah misalnya 0 ditambah 1, maka di sini muncul 1. Kemudian dipanggil lagi, di sini jadi 2, di sini jadi 3. Nah, ini yang teman-teman harus uji pada teori hari ini ya. Teori hari ini. Walaupun ini mata kuliah teori, teman-teman harus praktekkan karena biar apa? Biar tahu gitu ya. Nah, jadi yang untuk berikutnya adalah variabel yang dua lagi, register variabel dan state local storage ya. Jadi ini nggak saya bahas, teman-teman silahkan cari sendiri, bukan tugas, tetapi kalau nanti muncul di Meet atau di UAS, teman-teman harus sudah paham ya. Saya rasa ada 3 program yang pada teori ini teman-teman bisa coba utak-atik ya kan. Coba utak-atik sendiri, mandiri ya. Kali ini nggak boleh tanya sama asisten karena ini memang mandiri. Teman-teman lihat video ini kemudian diubah-ubah, oh kalau seperti ini, oh kalau ini saya ubah jadinya seperti ini gitu. Kalau yang variabel ini saya ganti jadi seperti ini ya. Saya rasa ini materi kita hari ini ya. Silahkan teman-teman pelajari tentang 2 variabel lagi, yaitu register variabel dan set local variabel. Kemudian ini coba teman-teman hari ini dijalankan, dipahami, diutak-atik, dicari errornya ya. Jangan alergi sama error, jangan fobia sama error, karena masalah itu adalah bagian dari bisnis kita sebagai orang IT ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Saya Budi Aryadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.